Assalamualaikum, halo Sobat Komunikasi. Kami dari kelompok 1 akan sharing-sharing seputar komunikasi massa dengan para pemateri yang sudah siap untuk membagikan ilmu mereka kepada Sobat Komunikasi. Yang pertama ada Hamidatur Reza Asefi, Hika Mutadi, Putri Aisyah, dan Zaratul Agustina Marcella. Selanjutnya, mari kita simak materi seputar kajian komunikasi massa. Selamat mendengarkan Sobat Komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Komunikasi, saya Hamidatur Reza Asefi dengan akhiran NIM 53. Di sini saya akan sharing mengenai definisi dari komunikasi massa itu. Apa sih komunikasi massa? Nah, komunikasi massa di sini sebagai komunikasi yang menggunakan media massa. Media massa merupakan penciri utama yang membedakan antara komunikasi massa dan sistem komunikasi lainnya. Pengertian secara luas dari komunikasi massa yaitu komunikasi yang pesan-pesannya bersifat umum dan terbuka. Tekanannya itu ada pada informasi atau pesan-pesan sebagai gejala sosial. Fokusnya pada orang-orang yang melakukan pembagian informasi. Pengertian secara khusus, komunikasi massa ialah komunikasi yang pesan-pesannya disampaikan melalui media massa. Tekanannya pada media massa sebagai gejala teknik. Fokus kajiannya pada media yang menyebarkan informasi. Seperti itu ya Sobat Komunikasi. Selanjutnya yakni ciri-ciri komunikasi massa. Menurut pendapat Devito, komunikasi massa ditunjukkan kepada massa dengan melalui sebuah media massa dibandingkan dengan jenis-jenis komunikasi lainnya. Maka komunikasi massa mempunyai ciri-ciri khusus yang disebabkan oleh sifat-sifat komponennya. Adapun ciri-ciri komunikasi massa diantaranya 1. Komunikasi massa berlangsung satu arah. Yang dimaksud dengan komunikasi satu arah adalah tidak adanya sebuah arus balik dari komunikan kepada komunikator. Dengan lain perkataan, wartawan sebagai komunikator tidak mengetahui tanggapan peran pembacanya terhadap pesan atau berita. Contohnya penyiar radio, penyiar televisi, dan sutradara film. Kedua, komunikator pada komunikasi massa lembaga. Media massa sebagai saluran komunikasi merupakan lembaga, yakni suatu institusi atau organisasi. Komunikator pada komunikasi massa misalnya seperti wartawan surat kabar atau penyiar televisi, karena media yang dipergunakan adalah suatu lembaga dalam menyebarluaskan pesan komunikasinya bertindak atas nama lembaga. Ketiga, pesan pada komunikasi massa bersifat umum. Pesan yang disebarkan melalui media massa bersifat umum atau publik karena ditujukan kepada umum dan mengenai kepentingan umum. Misalnya seperti majalah organisasi, surat kabar kampus, radio telegrafi atau radio citis band, dan film dokumenter dan siaran televisi. Selanjutnya, ciri-ciri komunikasi massa yang keempat ialah media komunikasi massa menimbulkan keserempakan. Ciri lain dari media massa adalah kemampuannya untuk menimbulkan keserempakan atau simultaneity pada pihak khalayak dalam menerima pesan-pesan yang disebarkan. Contoh poster dan papan pengumuman adalah media komunikasi, tetapi bukan media komunikasi massa sebab tidak mengandung ciri keserempakan. Sedangkan radio siaran adalah media komunikasi massa disebabkan oleh ciri keserempakan yang dikandungnya. Pesan yang disampaikan melalui poster atau papan pengumuman kepada khalayak tidak diterima oleh mereka dengan melihat poster atau papan pengumuman itu secara serempak bersama-sama, tetapi secara bergantian. Nah, yang kelima, ciri-ciri yang kelima adalah komunikasi massa bersifat heterogen. Komunikasi atau khalayak yang merupakan kumpulan anggota masyarakat yang terlibat dalam proses komunikasi massa sebagai sasaran yang dituju komunikator bersifat heterogen. Dalam keberadaannya secara terpencar-pencar, di mana satu sama lainnya tidak saling mengenal dan tidak memiliki kontak pribadi. Masing-masing berbeda dalam berbagai hal, jenis kelamin, usia, agama, geologi, pekerjaan, pendidikan, pengalaman, dan lain-lain.
Heterogenitas khalayak seperti itulah yang menjadi kesulitan seorang komunikator dalam menyebarkan pesannya melalui media massa, karena setiap individu dari khalayak itu menghendaki agar keinginannya dipenuhi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih sejarah komunikasi massa itu. Saya akan mengulas beberapa poin tentang sejarah komunikasi massa. Nah, di Indonesia, media massa pertama kali itu dikenal pada zaman penjajahan, lebih tepatnya pada tahun 1998. Kemudian media massa pertama yang diperkenalkan adalah surat kabar, yang kemudian diikuti dengan radio dan televisi. Nah, adapun contoh media massa tradisional lainnya itu ada merpati pos dan juga ada kentongan. Nah, kemudian beberapa sejarah perkembangan komunikasi massa itu ada 5 tahapan, ada 5 masa. Yang pertama, era penggunaan isyarat dan simbol, di mana pada era ini tidak ada bahasa yang digunakan. Komunikasi itu hanya terjadi melalui gerakan tangan, volume suara, dan tanda-tanda lainnya. Nah, kayak contohnya itu untuk menyampaikan pesan jarak jauh seperti trompet, api, dan juga ada asap. Yang kedua, itu era bahasa lisan dan penggunaan bahasa. Nah, yang merupakan cikal bakal kemampuan manusia dalam berbicara dan berbahasa. Pada era ini, itu mulai dilakukan ujaran yang masih sangat sederhana. Nah, sedangkan yang ketiga, itu ada era media tulis. Nah, pada periode ini, mereka itu mulai mengenal media tertulis. Namun, sistem komunikasi yang diterapkan masih sederhana. Jumlah pesan yang dipertukarkan itu kayak pemantauan sosial, pemberitaan tertulis, dan juga untuk mencatat peraturan ataupun pelanggaran peraturan dan sanksi. Dan yang keempat, itu ada era media cetak. Nah, lepas dari zaman tulisan barusan, itu pada awal abad ke-15, tepatnya di Cina, itu diciptakan yang namanya mesin cetak. Dan disempurnakan di tahun 1455 di Jerman. Nah, sehingga memperoleh penemuan-penemuan baru berupa pabrik kertas, mesin pemotong kertas, buku, majalah, telepon, telegraf, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang terakhir itu adalah zaman komunikasi massa. Dengan kemunculan media cetak, langkah aktivitas komunikasi mulai menanjak cepat. Nah, di mana abad komunikasi massa ini juga berkembang lebih cepat dengan munculnya internet sebagai bagian dari media massa. Seperti yang kita ketahui bersama, internet itu mampu mengatasi ruang dan waktu proses penyebaran informasi di dunia. Apalagi internet diintegrasikan dengan media massa lain seperti televisi, radio, dan media cetak dengan sebutan sebagai media cyber. Bahkan, media massa selain internet itu pada akhirnya yang membutuhkan internet sebagai alat penyebaran informasinya. Begitu. Nah, hal itu dapat terjadi karena kemampuan manusia yang terus melakukan pengembangan, eksplorasi, dan penelitian demi kemajuan di bidang teknologi komunikasi massa. Oke, cukup sampai di sini saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.